pagi anak-anak hebat. Tuhan berkati. Salam semangat buat kita semua. Oke, hari ini sebelum anak-anak mengerjakan tugas di rumah, bahkan guru-guru, bahkan teman-teman kalian yang kelas 6 mau mengikuti ujian, kita semua mengawali dengan Tuhan ya. Oke. Jadi sekarang kita bersyukur buat Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu pujian yang mengatakan, Bapa Engkau baik. Mari sama-sama kita memuji Tuhan ya. Haleluya Yesus. Glory Yesus Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Lagi katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, kami cinta Engkau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, kami cinta Engkau. Bapa, ku cinta Kau. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji, kami menyembah Engkau. Engkau baik, Engkau baik Yesus. Hanya ucapan syukur, terima kasih, sembah pujian. Karena Engkau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Begitu baiknya Engkau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami di rumah, bahkan guru-guru di sekolah, bahkan anak-anak kelas 6 yang mau mengikuti ujian, bahkan semua mau apa-apa, kami tetap ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sebelum kami melaksanakan semua kegiatan kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Hanya ucapan syukur dan limpah terima kasih dan pujian yang bisa kami beri bagi Engkau. Berkati kami semua Tuhan, agar supaya kami tetap ada di dalam pertolongan, kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Kami buka ibadah kami ini, haleluya. Semua anak-anak yang mengasihi dan mencintai Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Nah, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Haleluya Yesus.
kita. Ayo anak-anak di rumah bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita angkat pujian ini dari awal lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Amin. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ayo bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi katakan kau sahabatku. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan siapkan hati pikiran kita untuk kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagi satu pujian yang mengatakan, read your Bible, pray every day. If you want to grow up, don't forget to read the Bible and pray every day. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, once again, read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. If you want to grow. Oke. Nah, pujian ini berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, jika kalian mau tumbuh. Bukan anak-anak saja di rumah, tapi semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau menyertai kami sudah bersyukur, kami sudah memuji, kami naikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar supaya benih firman Tuhan ketika kami dengar
Bukan kami hanya mendengar menjadi pendengar yang setia, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, mari anak-anak kita akan baca firman Tuhan secara bersama-sama. Sama-sama kita buka di kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal pertama. Kejadian pertama. Kita baca saja ayat pertama sampai ayatnya yang ke-5 ya. Kita baca sama-sama. Judulnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kita baca sama anak-anak di rumah. Kalau ada HP atau Alkitab bisa kita baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Awal Tuhan Yesus ciptakan langit dan bumi ini kosong. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi Tuhan Yesus melihat bagaimana kalau ketika Tuhan Yesus sudah ciptakan langit dan bumi kemudian tidak ada isinya. Tuhan Yesus berpikir kalau tidak ada isinya, bagaimana ya kelihatannya bisa indah, ya kelihatannya kalau kita lihat bisa bagus, bagaimana? Kan tidak ada apa-apa. Suatu benda kalau kita lihat kosong, pasti kita lihat kok kosong, tidak berguna, ya. Kalau sesuatu kosong otomatis tidak berguna apa-apa atau tidak berfungsi apa-apa. Nah, firman Tuhan kita di pagi hari ini, ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi itu kosong, tadi firman Tuhan bilang, dan gelap gulita. Kalau di tengah kegelapan, anak-anak saja kalau misalnya malam, tiba-tiba lampu mati, pak, pasti ada yang teriak, mama, lampu mati. Ada yang lari ke dapur, ada yang cari mama ya, karena gelap, ketakutan. Tapi ketika Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan waktu belum ada sesuatu, ya firman Tuhan katakan bahwa gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat itu, kegelapan itu ada, Tuhan Yesus lihat kalau gelap terus kan tidak bagus. Tuhan Yesus kasih harus terang supaya kita bisa melihat. Anak-anak saja kalau misalnya ada terang, misalnya malam, kemudian ada cahaya lampu, kan senang. Kita bisa melihat. Lalu ketika Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Memang kalau orang hidup dalam kegelapan juga tidak baik. Makanya Tuhan Yesus bilang, ketika Tuhan Yesus berfirman bahwa jadilah terang, Tuhan Yesus berkata bahwa terang itu baik. Memang betul dan benar ya. Firman Tuhan katakan bahwa terang itu baik. Orang saja kalau hidup dalam terang pasti membuat Tuhan senang, membuat orang tua senang. Di sekolah, kalau misalnya anak-anak bersikap baik, pasti guru-guru juga senang, teman-teman juga senang. Sama, ketika firman Tuhan berkata bahwa jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus mulai pisahkan. Yang terang itu yang dinamai dengan siang, yang gelap itu dinamai dengan malam. Otomatis kalau Tuhan sudah pisahkan berarti kita bisa membedakan. Seandainya Tuhan Yesus tidak bedakan yang siang itu sama saja dengan malam, atau malam itu sama saja dengan siang, pasti manusia yang hidup di dunia juga bingung, kok ini malam atau siang, ini siang atau malam. Tapi luar biasa ketika Tuhan berfirman dan Tuhan pisahkan siang itu dari malam. Jadi kita bisa lihat kalau malam ada bulan, ada bintang, ya berarti kita tahu itu sudah malam. Atau pada saat sore hari ketika matahari mulai terbenam,
Yang mulai jam 6 pagi kita sudah tahu bahwa oh ini sudah mulai malam atau sudah mulai sore, kemudian malam. Terus pagi lagi ketika matahari terbit dari arah timur, berarti itu menandakan bahwa hari itu mulai pagi dan menjelang siang sampai sore lagi. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tuhan berfirman, Tuhan memperkatakan, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Dan ayat-ayat seterusnya kalau kita baca semua itu sangat banyak. Sampai terakhir ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini punya tujuan, bukan tidak ada tujuannya. Baik itu manusia ya, benda-benda ya, misalnya gunung ya, lautan, itu ciptaan Tuhan semua. Itu ada tujuannya. Bukan cuma ciptakan begitu saja kemudian tidak ada tujuannya. Ada tujuannya. Tujuan supaya manusia bisa menikmati. Jadi banyak hal yang Tuhan mau supaya manusia ketika ada di bumi, Tuhan ciptakan manusia juga di hari terakhir supaya manusia bisa menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi sifat manusia memang kadang-kadang orang yang suka melakukan sesuatu yang salah ya. Kadang-kadang kalau misalnya tumbuh-tumbuhan suka dirusakin atau hutan, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka rusakin, itu juga tidak baik ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan mau supaya kita menjaga, merawat ya. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu ada punya tujuan. Mulai dari hari pertama ketika bumi ini kosong, kemudian Tuhan ciptakan segala sesuatu demi untuk memenuhi semua kebutuhan manusia di dunia. Tuhan hanya berfirman, Tuhan hanya berkata, maka semuanya jadi. Tapi misalnya tidak baca keseluruhan, tapi ketika Tuhan Yesus menciptakan manusia, Tuhan tidak berfirman jadilah manusia jadi, tidak. Tapi Tuhan Yesus membentuk manusia sedemikian rupa. Tuhan Yesus buat manusia ya dengan tangannya Tuhan sendiri. Makanya kita dikatakan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Jadi kalau kita saja dianggap makhluk yang paling mulia, berarti kita harus menjadi teladannya Tuhan. Karena kalau gunung, Tuhan bilang jadilah gunung, jadilah terang, jadilah laut, jadilah binatang di darat ya, jadilah binatang di laut, jadi. Tuhan berfirman, tapi manusia Tuhan buat dengan Tuhan punya tangan sendiri. Artinya manusia ini sangat berharga. Jadi kalau kita hidup, jangan hidup dengan sia-sia. Kita tidak tahu hari ini kita hidup sampai kapan. Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya ketika kita mengawali segala sesuatu, kita harus awali dengan Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini kiranya memberkati anak-anak. Kita tahu kita hidup sampai hari ini semua karena Tuhan. Ya, jadi Tuhan memberikan segala sesuatu buat kita, kita perlu mengucap syukur. Jangan lupa bangun pagi berdoa. Jangan lupa ketika melakukan sesuatu harus awali dengan doa, ya. Karena ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, Tuhan buat dengan Tuhan punya tangan sendiri. Jadi kita bersyukur kita manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia, ya. Oke. Terima kasih anak-anak hebat. Anak-anak kiranya diberkati dengan firman Tuhan. Dimanapun anak-anak ada, kiranya dengan firman Tuhan, anak-anak selalu ingat ya, bahwa kita semua manusia ketika di jalan, di rumah, di mana saja anak-anak ada, di situ Tuhan ada. Makanya anak-anak jangan berpikir ketika melakukan sesuatu yang salah, kemudian mama papa tidak lihat, jadi seenaknya saja. Tidak. Ketika kita melakukan sesuatu, di situ Tuhan ada. Di mana saja kita ada, di situ Tuhan ada, ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita bahwa bagaimana kita memahami bahwa Tuhan Yesus berfirman bahwa ketika Tuhan Yesus sudah memberikan segala sesuatu buat kita, ya, kita bisa nikmati, perlu kita jaga, kita hargai, kita hormati, ya, supaya kita hidup benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Oke. Mari semua anak-anak di rumah lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa dan kita akan menutup ibadah ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus yang baik.
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan kami, bahkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau menciptakan segala sesuatu, punya tujuan dalam hidup kami. Biarlah kami semua, anak-anak di rumah, anak-anak kelas 6 yang akan mengikuti ujian, kami guru-guru, orang tua, kami mengerti, memahami bahwa ketika Tuhan mengizinkan untuk kami hidup dan kami diberkati dengan banyak hal, kami percaya biarlah hidup kami selalu memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami tetap berdoa untuk kakak-kakak kelas 6. Tuhan Yesus berkati, beri pengetahuan, kepintaran kepada mereka, sehingga semua mereka bisa mengikuti ujian dengan baik, sampai selesainya mereka ada dalam kesehatan dan kekuatan, dan apapun yang mereka pelajari, semuanya mereka bisa ingat dan bisa mengerjakan semua tugas tanggung jawab mereka saat mengerjakan tugas. Terima kasih Yesus, berkati anak-anak di rumah, mama papa, kami semua guru-guru. Kami percaya hari ini kami bisa melewati dengan Tuhan, dan kami percaya sampai selesainya Tuhan kegiatan kami ada dalam lindungan dan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.